menurut Bung Hatta, sistem ekonomi kita ini ekonomi daulat rakyat dengan kemusyawaratan perwakilan. Pemegang sahamnya siapa? Daulat rakyat. Saya, Bang Abraham, semua. Tapi pakai mekanisme perwakilan kemusyawaratan di DPR. Perwakilan. Jadinya RUPS seluruh rakyat ini adalah DPR. Jadi kalau SAL ini misalnya ini duit mengendap mau dipakai koperasi merah putih, maka harus dapat persetujuan DPR dalam kerangka Undang-Undang APBN di paripurna. Itu yang dikatakan oleh Prof. DJR, Bang. Secara analisa laporan keuangan, Bang, ada yang namanya norma substance over form, norma audit. Jadi misalnya gini, saya auditor, saya periksa berdasarkan yang namanya hukum, legal, ini tetap SAL yang saya katakan tadi, ya. Tapi kemudian ini ada aspek substansi. Ini sebetulnya substansinya udah dialokasikan nih. Artinya sebetulnya kalau berdasarkan asas substance over form, saya bisa mengatakan ini sebenarnya sudah teralokasi. Nah, saya ingin mengatakan tidak salah yang dikatakan oleh Prof. DJR. Prof. DJR itu sebenarnya ingin mendorong. Kalau ini memang mau dipakai untuk program, ya harus dibahas yang benar karena ada risiko, ada bahaya macet, nggak usah. Itu yang boleh dorong. Walaupun akhirnya terjebak di persoalan itunya. Saya ingin memberikan gambaran, Bang. Jadi dulu waktu zaman Menteri Keuangannya Pak Agus Martowardoyo, itu pemerintah pernah mengeksekusi sisa divestasi saham Newmont. Ya. Menteri Keuangan Agus Martowardoyo ini menggunakan yang hampir mirip dengan apa yang digunakan oleh Purbaya saat ini. Dia nggak pakai DPR, dia eksekusi. Terjadilah selisih kelembagaan. DPR menganggap nggak bisa. DPR minta BPK melakukan uji substansi yang saya katakan, substance over form. Dalam hasil uji substansi BPK mengatakan sejarah uji substansi itu memang harus izin DPR. Perselisihan antar lembaga, berselisihlah mereka ini, Menteri Keuangan versus DPR dan BPK di MK. Ketua MK-nya pada waktu Pak Mahfud MD. Saya diminta BPK untuk jadi saksi ahli pada waktu itu, Bang. Jadi saya memang paham betul ini memang apa pernah terjadi, ada substansi segala macam. Apa yang saya utarakan sebenarnya sama kayak tadi. Jadi saya mengatakan di depan mahkamah berdasarkan standar reputasi pemerintah, gini aspek formnya uji substansi pada waktu itu kan kalau ini ingin tetap dianggap secara kas berarti ini kan investasi portofolio. Tapi dalam investasi portofolio ini Menteri Keuangan ada mengatur tentang hak pengendalian. Kalau hak pengendalian udah bukan portofolio lagi meskipun dicatatkan sebagai portofolio. Itu, Bang, itu uji substansi. Jadi saya pada waktu itu mengatakan bahwa berdasarkan uji substansi karena ada substance over form dan ada evidence lain yang menunjukkan sebetulnya ini sudah terlalu tidak memenuhi kriteria itu. Kurang lebih begitu, Bang. Jadi maksud saya sekarang itu ya sebetulnya ini pada dasarnya Menteri Keuangan ini dia tidak bisa menghentikan apa yang diinginkan oleh Presiden.